Muncul sebuah pola cup and handle pattern di saham Pegas. Apakah ini adalah pertanda yang baik untuk saham Pegas bergerak naik ke atas? Ini dia SKS Basah episode ketiga saham Pegas. Let's go. Halo Sobat Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Sinjaya. Selamat datang di SKS Basah episode ketiga. Di episode sebelumnya kita udah basah-basahan Antam. Jadi di episode kali ini kita akan basah-basahan saham Pegas. Buat yang belum nonton basah-basahan episode yang sebelumnya tentang saham Antam, kalian tonton dulu videonya, ada di sebelah sini ya. Nah, kenapa kita mau basah-basahan Pegas hari ini? Karena kemarin di closing day hari Jumat kita melihat ada sebuah pergerakan candlestick yang menarik, di mana candlesticknya merupakan long bullish candlestick disertai dengan volume yang menarik. Dan juga kalau misalnya nanti di cross check dengan bandarmologi perdagangan kemarin tanggal 19 Agustus 2022 itu juga menarik. Jadi langsung aja kita mau basah-basahan Pegas. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini buat yang belum subscribe, karena saya akan membantu kamu untuk jadi smart trader dan pastinya langganan ini gratis. Follow Instagram saya juga di @andisinjaya untuk update harian seputar saham. Thank you supportnya smart trader yang udah support saya sejauh ini untuk mengembangkan media sosial kita agar bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Disclaimer bahwa semua informasi di video ini hanya bersifat edukasi, bukan rekomendasi atau ajakan membeli dan menjual. Semua keputusan membeli menjual, untung maupun rugi menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Do your own research and trade responsibly. So langsung aja kita basah-basahan. Oke smart trader, langsung aja seperti biasa kita akan menggunakan tradingview.com untuk melakukan analisis saham-saham yang mau kita bahas di basah-basahan. Nah, di sini seperti biasa kita mau menganalisis saham menggunakan yang namanya top down analysis. Jadi kita akan melihat dulu gambaran secara besarnya seperti apa di monthly time frame. Kemudian kita analisis lagi dari monthly, kita ke weekly, kemudian ke daily, sampai akhirnya kita bisa membuat trading plan kira-kira outlook pergerakan harga sahamnya akan naik atau turun, dan juga kita bisa mulai membuat trading plan sesuai dengan outlook tersebut. Jadi di sini udah ada time frame monthly dari saham Pegas. Kalau kita perhatikan data di sini sebelumnya saham Pegas mulai dari 1 Juni 2005 itu udah ada sahamnya. Kemudian ini bergerak bullish. Kalau kita bisa lihat di sini sangat clear ya pergerakan bullishnya. Kalau kita lihat di sini high, low, di sini higher high, higher low, di sini higher high, kemudian higher low. Nah, di sini dia gagal membentuk yang namanya higher high lagi, naik ke atas, sehingga di sini membentuk yang namanya lower high. Kemudian di sini higher low yang ada di sini berhasil di breakdown ke bawah, sehingga mulai dari momen di sini yaitu sekitar Mei 2015, saham Pegas di sini sudah mulai bergerak downtrend. Kalau kita melihat dulu ini saham Pegas pernah sampai high-nya kurang lebih di sekitar 6.500 di atas ini. Jadi kalau kita compare dengan harga yang sekarang which is 1.700, ini artinya sudah terkoreksi cukup dalam. Kalau kita coba ukur dari atas ini kemudian sampai ke low-nya di sini, saham Pegas ini pernah minus 90% dari all time high-nya. Jadi kalau kita mau tandain di sini 13 Mei 2013 itu merupakan puncak daripada saham Pegas. Lalu dia terus turun ke bawah sampai minus 90%, dan di sini kalau kita lihat di Maret 2020 itu mengalami penurunan kurang lebih sepanjang 7 tahun dan hasilnya minus 90%. Jadi memang kalau misalkan kita trading, kita perlu yang namanya trading plan. Kalau memang sudah nggak lagi bullish, artinya kita prefer untuk cari saham lain yang saat itu bergerak bullish. Dan kita juga nggak mau kalau kita punya sahamnya di area-area atas, kita nggak cut loss dan kita berharap saham tersebut one day akan balik lagi. Tapi secara kenyataan kalau kita perhatikan, sebuah saham itu walaupun udah turun 50%, belum tentu itu stop di situ. Bisa jadi turun lagi sampai minus 90% seperti yang kita lihat saat ini. Jadi kalau prinsip trading jangan lupa nomor satu adalah always use stop loss. Oke, kita next lagi. Ini adalah satu hal. Jadi aku mau remove drawing dulu, dan kalau teman-teman perhatikan di sini ketika dia membentuk sebuah swing low di bawah sini, saya mau coba untuk melihat garis horizontalnya kurang lebih di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebelumnya itu merupakan harga awal banget ketika saham Pegas ini listing mungkin di sini. Jadi ini juga ada indikasi support yang kuat.
kuat. Dimana saham Pegas ini selama listing belum pernah turun di bawah harga IPO sebelumnya. Jadi ini merupakan support yang kuat dan kita juga bisa melihat ini ada indikasi double bottom atau a simple rebound at support. Jadi kita mau fokus melihat pergerakan yang ada di sekitar sini setelah dia berhasil rebound daripada supportnya. Oke, sekarang kita zoom in sedikit di sini dan di sini aku mau coba untuk membuat yang namanya trend line. Biasanya cara saya membuat trend line adalah merubah candlestick menjadi line chart terlebih dahulu, kemudian kita akan ambil ujungnya di sebelah sini kurang lebih. Saya akan ganti dulu menjadi dash line biar jauh lebih enak aja. Lalu kita kembalikan lagi ke candle chart dan kalau kita perhatikan saat ini pergerakan saham Pegas udah ada di atas daripada downtrend line yang baru aja kita buat. Nah, kalau misalkan kita copy kemudian kita pindahkan ke bawah, di sini kita memiliki yang namanya channel. Jadi sebuah pergerakan harga itu biasanya cenderung bergerak di sebuah channel sampai sebuah harga itu berhasil keluar daripada channel tersebut dan membuat channel yang baru. Jadi kalau kita lihat kurang lebih pergerakan di channel itu seperti ini dan ini kita namakan dengan descending channel. Jadi ini adalah descending channel di time frame monthly dan menariknya adalah kalau misalkan ini terkonfirmasi breakout ke atas, ini akan membentuk sebuah channel yang baru dan hopefully saham Pegas ini juga bergerak uptrend ke atas. Jadi nanti kalau misalkan dia sudah bergerak, bisa aja dia membuat sebuah channel baru lagi kurang lebih seperti ini naik ke atas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk view di time frame monthly. Dan yang perlu kita perhatikan juga walaupun di sini terlihat sudah breakout daripada garis trend line-nya, masih ada satu support lagi kalau kita lihat di sini yang perlu di break oleh saham Pegas tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini dan ini akan lebih jelas di time frame weekly. Jadi saya akan turunin dulu atau saya akan zoom in terlebih dahulu ke time frame weekly. Jadi saya akan coba untuk remove drawing dulu. Nah, di sini time frame weekly kalau kita perhatikan di sini pergerakan struktur daripada saham Pegas ini bisa kita lihat bullish karena kalau kita perhatikan di sini adalah high, di sini low, di sini membentuk yang namanya higher high, di sini membentuk yang namanya higher low karena dia tidak turun melebihi swing low yang sebelumnya dan saat ini harusnya untuk mempertahankan bullish trendnya dia harus membentuk yang namanya higher high lagi di sini. Tapi kalau kita perhatikan proses pembuatan higher high di sini dia membentuk yang namanya higher higher low kembali kurang lebih di sini. Jadi kurang lebih seperti ini dan kalau kita perhatikan di sini ada sebuah pattern sebenarnya yaitu bullish pennant. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, yang tadi mau saya highlight adalah saat ini saham Pegas ini tertahan di resistance weekly-nya. Kalau kita coba untuk tarik sebuah area resistance di sini, saya akan coba untuk clear dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah resistance yang cukup kuat di mana sebelumnya merupakan support. Jadi di sini ada 1 kali pantulan, 2 kali pantulan, 3 kali pantulan, 4 kali pantulan, kemudian di sini 5 kali pantulan di area support sebelum akhirnya saham Pegas tersebut berhasil breakdown di sini kurang lebih dan ketika saham Pegas ini kembali naik ke atas, di sini otomatis akan menjadi strong resistance. Jadi ini ada rejection sekali dan di sini juga ada rejection lagi atau rejection kedua kalinya. Dan saat ini saham Pegas sendiri sedang berusaha untuk menembus area resistance yang ada di atas sini. Dan satu hal yang menarik yang saya lihat di sini, saat ini saham Pegas juga sedang membentuk sebuah pola. Di sini ada sebuah cup yang besar. Mungkin biar lebih jelas saya akan remove drawing dulu dan saya masih akan buat di sini ada resistance. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada sebuah cup yang besar dan ada potensi saat ini saham Pegas akan membuat yang namanya cup di sebelah sini. Dan kalau misalkan skenario ini terjadi, artinya ada potensi upside di mana apabila neckline di sini atau resistance di sini tertembus, maka saham Pegas akan naik ke atas ke area resistance selanjutnya di mana ini merupakan resistance weekly dan kalau kita lihat di sini ada sebuah resistance yang cukup jelas terlihat yaitu di sekitar harga 2.700-an dan ini bisa menjadi outlook yang cukup panjang ya karena di sini merupakan weekly chart. Nah, sekarang kalau kita udah melihat outlook secara gambaran besarnya atau bigger picture-nya seperti apa tadi dari monthly, dia saat ini sudah breakout daripada descending channel, kemudian dari time frame weekly saat ini dia ada sebuah pola yang lagi coba untuk dibentuk yaitu cup and handle dan saat ini sedang berusaha breakout daripada resistance weekly yang ada di sini. Sekarang kita akan coba lihat di daily time frame-nya seperti apa. Jadi di daily time frame-nya kita akan zoom in lagi. Di sini saya akan remove terlebih dahulu. Yang menarik adalah tadi di weekly time frame kita melihat ada sebuah pola. Jadi polanya itu kalau misalkan di weekly terlihat seperti bullish pennant, jadi kurang lebih polanya seperti ini. Atau sebenarnya kalau kita perhatikan juga di sini bisa kita
kita anggap dia membentuk yang namanya cup and handle. Jadi ini adalah cup atau double cup juga bisa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Artinya otomatis di sini merupakan sebuah area yang tadinya resistance dan sekarang akan menjadi area support. Kalau kita lihat di sini juga merupakan sebuah area, di sini juga ada rejection. Jadi kita bisa membuat sebuah area support resistance kalau saya coba gambarkan. Nah, kurang lebih seperti ini, sangat terlihat jelas di mana di sini sebelumnya ada rejection, kemudian di sini juga rejection, di mana ini merupakan area resistance dan saat ini reject juga di area tersebut yang merupakan area support. Jadi kita bisa bilang ini merupakan sebuah area support yang cukup strong dan cukup valid, di mana dia saat ini sudah mulai kembali rebound naik ke atas dari sini, kemudian saat ini turun kembali dan ada potensi untuk kembali naik lagi ke atas sini. Yang menarik adalah kalau kita coba remove dulu, di sini di perdagangan hari terakhir ini ada sebuah volume besar yang muncul ditambah atau di follow dengan sebuah candlestick yang merupakan long bullish candlestick juga. Artinya di sini ada buying power yang kuat. Kalau kamu udah belajar tentang yang namanya candlestick pattern di kelas trading SKS, kalian bisa lihat di sebelah sini, dan ditambah di kelas trading SKS yang terakhir kalau nggak salah di episode ke-22 atau 23, di situ saya juga menjelaskan relationship antara candlestick dengan volume. Di situ juga kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah bullish candlestick yang confirm atau yang valid. Sehingga kita bisa melihat di sini ada indikasi kenaikan yang cukup tinggi. Lalu kita di sini coba untuk breakdown kembali. Di sini kalau kita perhatikan ini clear merupakan area resistance sebelumnya, dan kalau kita coba di sini kita akan gambarkan di sini sebagai area support. Dan kalau kita coba zoom in lagi, di sini ada pergerakan yang jelas yang sedang dibentuk oleh saham Pegas. Kalau kita lihat dari sini, ini merupakan sebuah pergerakan high, di sini low, di sini high lagi, di sini low lagi, kemudian di sini higher high lagi naik ke atas. Kemudian di sini juga membentuk yang namanya higher low dan belum turun melebihi swing low yang sebelumnya, dan saat ini udah kembali naik lagi ke atas, dan diharapkan ini pola tersebut masih akan terus bergerak sampai ke atas ini dan berhasil breakout daripada resistance kuat yang ada di atas sini. Kemudian kalau kalian jeli juga di level harga 1600, jadi di sini merupakan sebuah area support resistance, di mana sebelumnya di sini sempat ada rejection yang merupakan support, di sini juga ada rejection menjadi resistance, kemudian di sini juga menjadi resistance, di sini juga menjadi resistance sebelum akhirnya berhasil di breakout, dan saat ini menjadi area support. Di sini juga ada potensial menjadi area support. Dan nanti kalau misalnya kita belajar supply and demand zone, di sini juga merupakan sebuah area demand zone. Jadi ini merupakan sebuah area support daily yang I think cukup kuat atau yang cukup strong. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi di sini itu ada sebuah pola yang merupakan pola reversal, yaitu cup and handle. Jadi kalau kalian coba untuk perhatikan, di sini ada sebuah pola karena di sini merupakan rejection, berarti di sini merupakan support minor. Kalau kalian perhatikan, di sini merupakan support minor, dan di sini polanya membentuk sebuah cup, kemudian di sini membentuk yang namanya handle, atau ada potensial membentuk yang namanya cup and handle pattern. Jadi kalau ini berhasil breakout ke atas, kita bisa ukur potensial upside-nya menggunakan pola. Jadi ketika dia berhasil breakout ke atas, di sini ada potensi dia akan menuju area resistance selanjutnya. Jadi ini adalah sebuah skenario yang saya perhatikan sendiri, ada potensial saham Pegas ini bergerak naik ke atas. Untuk trading plan-nya sendiri, sebenarnya saya pribadi melihat perdagangan hari kemarin ini merupakan sebuah indikasi atau konfirmasi yang cukup menarik atau yang cukup baik. Kenapa? Karena ini berhasil juga breakout daripada minor resistance yang ada di sebelah sini. Otomatis di sini membentuk sebuah demand zone lagi di bawah sini, sehingga saham tersebut sudah berhasil breakout daripada area base-nya. Dan formation yang terjadi di saham Pegas ini adalah drop, kemudian di sini membentuk base, kemudian di sini rally naik ke atas. Jadi apabila saham ini besok mengalami sedikit koreksi ke bawah sini, I think it's a good opportunity untuk kita bisa beli, kemudian kita bisa berharap dia breakout dari minor resistance dan berhasil sampai di strong resistance yang ada di atas sini. Tapi perlu diperhatikan juga ketika dia koreksi ke bawah, make sure di sini adalah candlestick yang kecil aja, dan di bawah sini juga volumenya mengecil dibandingkan dengan volume di tanggal 19 Agustus 2022. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita membuat trading plan, kurang lebih seperti ini. Untuk stop loss-nya bisa di bawah demand zone yang ada di sini. Atau kalau kita bisa lihat lagi di time frame 1 jam, di sini saya remove terlebih dahulu. Di sini ada sebuah pergerakan naik juga yang cukup jelas. Di sini membentuk high, di sini low, di sini higher high, di sini membentuk higher low, kemudian dia breakout naik ke atas. Artinya apabila dia mau mempertahankan kenaikannya
setidaknya dia tidak boleh tembus di bawah lower low atau swing low yang ada di sini. Jadi otomatis di sini sebenarnya bisa menjadi area stop loss kita yang cukup ideal. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah trading plan, di sini stop lossnya, kemudian untuk take profitnya kita lihat lagi di daily time frame, kita akan ambil di area resistance yang ada di atas sini. Jadi kurang lebih seperti ini dan kita bisa mendapatkan 1:2 risk to reward ratio. Balik lagi disclaimer, ini adalah salah satu view aja dan ini bisa salah analisisnya. Sekali lagi jangan telan ini mentah-mentah. Kalian bisa research lagi, kalian bisa analisis lagi, dan sekali lagi saya mau ngingetin ini bukan rekomendasi membeli atau menjual. Di sini kita cuma mau basah-basahan aja dan semoga bisa bermanfaat. Jadi setelah kita basah-basahan Pegas, menurut kamu apakah buy atau bye-bye? Coba kita ngobrol yuk di komentar. Kalau kamu juga punya pandangan lain tentang saham Pegas, silahkan boleh juga didiskusikan di kolom komen ya. Sekali lagi disclaimer on, do your own research and trade wisely. Nah, kalau kamu mau bisa analisis mandiri seperti tadi, semua materi itu udah di-share di playlist kelas trading SKS. Kamu bisa belajar dari 0 sampai episode ke-20. Semuanya udah lengkap dan pastinya gratis. Like, subscribe, dan share biar video ini bermanfaat. Silahkan tulis di komen kira-kira next kita basah-basahan apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk curi ilmu trading lainnya di sebelah sini dan di sebelah sini. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, Be Smart Trader. Salam cuan. Ciao.